Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada puasa kan? Kalau ada yang belum puasa kita sarapan dulu gitu ya. Oke, hari ini kita akan masuk di mata kuliah pengantar. Nah, sebelum masuk ke materi, akan coba saya sampaikan dulu apa itu antara akuntansi, lalu kedepannya habis mata kuliah akuntansi itu harus bisa ya. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Jika lihat dari deskripsi bahwa pengantar akuntansi ini memberikan gambaran bagaimana transaksi keuangan perusahaan jasa ataupun jasa diproses dalam sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh stakeholder untuk membuat keputusan, mengidentifikasi data transaksi, mengontrol sampai terakhir laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil. Ya, jadi mata kuliah ini didesain agar kita bisa membuat di sini mengidentifikasi, mencatat, nanti ada jurnal, ada debit kredit, lalu kita ujungnya adalah membuat laporan keuangan agar kita bisa mengambil keputusan baik secara intern maupun eksternal. Ya, pernahkah kita mengambil keputusan? Ngapain? Contohnya apa? Oh, memilih sekolah. Oke ya, salah satunya memilih sekolah itu adalah mengambil keputusannya. Tapi kalau dalam konteks akuntansi, contohnya apa? Mengambil keputusan dalam konteks akuntansi. Apa? Membeli barang yang murah, barang yang mahal, gitu ya. Ambil keputusan. Dalam konteks besarnya, kita nanti ada laporan keuangan tuh, ada neraca, ada laporan laba rugi, kas dan seterusnya. Di ujungnya kita harus ambil keputusan. Oh, ternyata perusahaan kita untung. Oh, ternyata perusahaan kita tuh rugi. Harus ngapain? Kalau untung, harus ngapain? Kalau kita sebagai pemilik, kalau kita sebagai investor, kita akan melihat laporan keuangan. Oh, ternyata perusahaan itu rugi terus-terusan. Ngapain kita investasi? Kalau kita melihat data hari ini, misalkan beberapa perusahaan retail gitu ya, ada Matahari, ada Ramayana, yang terkini adalah di Transmart, itu kan lagi ngedrop. Kira-kira kita mau investasi nggak? Kan begitu ya. Itu untuk mengambil keputusan, gitu ya. Jadi konteksnya adalah mata kuliah ini harapannya di ujung ada laporan keuangan, lalu bisa mengambil keputusan, gitu ya. Lalu kemampuan yang diharapkan, banyak. Yang pertama adalah bagaimana menganalisis transaksi, menentukan debit, mana debit, mana debit. Jangan bertukar ya. Tidak semua debit itu adalah harus di posisi kanan atau kiri nanti kita. Ya. Lalu juga nanti membuat jurnal. Teman-teman ada yang dulunya dari IPS atau akuntansi? Nah, ini udah tinggal merem aja ya. Karena ada apa gitu ya. Tapi kalau yang kemarinnya mungkin teknik mesin, harus pikir sendiri. Ya. Oke, jadi lalu yang ketiga membuat buku besar, buku pembantu serta masuk pembangunan. Ya, jadi nanti kita akan memilah-milah dengan diri sendiri. Lalu yang keempat membuat jurnal penyesuaian. Karena di dalam transaksi biasanya setelah membuat neraca ada jurnal penyesuaian. Ya. Lalu membuat neraca lajur, membuat neraca dan posisi akun yang ada di dalamnya, membuat laba rugi, perubahan modal, yang terakhir kita membuat laporan. Jadi komplit. Ya, laporan keuangan seluruhnya akan kita pelajari dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Ya, jadi nanti diharapkan yang mahasiswa sampai nomor 9 ini tuntas. Ya, jadi ketika teman-teman nanti menjadi pimpinan, dari supervisor, dari manajer, urusan ini sudah di luar. Ya, tapi jangan di luar kepala banget, nanti hafal.
di dalam kepala maksudnya kita paham banget. Oke. Lalu metode pembelajarannya kita pakai TCR dan SCR. Jadi artinya dosen juga menyampaikan, lalu teman-teman nanti mendiskusikan. Ya, jadi diskusi nanti, jangan saya terus yang ngomong. Kita mau diskusi, Pak, bagaimana kalau ini dan seterusnya. Gitu ya. Lalu sistem pembelajarannya kita tetap buka ya, karena sudah pandemi hampir mau lewat begitu, kita tetap buka. Peraturannya nggak boleh pakai kaos oblong, nggak boleh makan minum di kelas, tidak megang gadget di kelas, serius, gitu ya, serius. Lalu sistem penilaian kurang lebih umum di kita ya, UTS, UAS, tugas dan harian kurang lebih rata-rata 25%. Lalu materi pembelajaran ada di dalam silabus. Saya coba buka dulu di dalam silabus FPS kita. Nah, dari mulai pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir ya, nanti di pertemuan 8 kita UTS, lalu di pertemuan ke-16 kita UAS, gitu ya. Dari mulai di sini, dari mulai tadi menganalisa transaksi debit kredit, lalu pengvoluman transaksi, sampai terakhir kita membuat laporan keuangan dan arus kas ya, seperti tadi apa yang kita tujuan di akhir bahwa kita harus sampai ke laporan arus kas, gitu ya. Oke. Lalu nanti kita akan dari masing-masing silabus itu saya akan share kepada teman-teman. Nanti teman-teman sebelum kita masuk ke pertemuan berikutnya belajar dulu di rumah ya. Jadi nanti pada saat kita pertemuan sudah ada, Pak, ternyata di dalam teorinya begini, Pak, ternyata di dalam buku ini kok begini ya, kira-kira penyelesaiannya gimana. Nah, itu jadi cara belajar kita tektok lah, kalau bahasa hari ini itu tektokan gitu ya. Jangan dosen yang ngomong, teman-teman mau pada diam aja. Jadi tektokan, apalagi kita banyak materi yang bisa didapatkan baik dari YouTube, dari buku dan sebagainya. Ya, oke. Nah, ini sedikit motivasi yang saya sampaikan. Jadi barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan kebodohan sekali. Jadi dari materi yang sebanyak itu, yang penting kita mau belajar. Karena kalau nggak mau belajar, bodoh itu jangan sampai ya kita dikatakan begitu. Saya yakin teman-teman yang datang hari ini, teman-teman yang hadir hari ini, dibela-belain bangun pagi, ya pasti mau belajar. Ya pasti. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke materi ini. Barangkali ada pertanyaan? Apa masih pada ngantuk? Oke, kita masuk ke materi ya. Oke, pengantar akuntansi. Ya, pengantar akuntansi. Ada yang dulu kita akuntansi itu apa? Akuntansi adalah ada yang dulu apa? Keuangan, apalagi? Pembukuan, oke? Apalagi? Samping kanan? Tuh, apa? Pendataan, boleh? Apalagi? Ya, jadi akuntansi itu tadi apa? Bagaimana kita mencatat, ya, membukukan. Akuntansi memang mencatatkan. Ya, akuntansi itu merupakan seni mencatat, lalu menggolongkan, mengklasifikasikan, sampai terakhir membuat laporan keuangan dan pengambilan keputusan. Sampai harus ngambil keputusan. Itulah akuntansi. Kira-kira akuntansi dibutuhin oleh siapa? Coba. Orang pajak? Tama-tama lagi ramai orang pajak. Baru dengar berita. Pegawai bank, oke?
Tata usaha perusahaan. Oke, kita lihat satu-satu ya. Pertama, pimpinan perusahaan. Pasti ya kalau nanti kita jadi pimpinan perusahaan perlu banget akuntansi. Lalu ada kreditur. Ya, ada kreditur. Oh. Lalu ada juga investor. Lalu ada pemilik perusahaan. Lalu ada penduduk. Lalu ada pemerintah dan ada pegawai. Kira-kira, Anda sebagai pegawai gitu ya. Apa akuntansi? Sebagai pegawai. Kan nanti paling tidak di awal kita pegawai dulu ya, sebelum kita berusaha misalkan gitu ya. Kalau Anda jadi pegawai, akuntansi buat apa? Pengeluaran sehari contohnya. Tapi saya bukan sebagai pekerjaannya ya, maksudnya kalau pegawai sebagai pegawai akuntansi ya jelas lah. Tapi pegawai yang bukan hubungannya dengan keuangannya, kira-kira apa? Misalkan ada orang pemasaran, Anda orang produksi, tukang jualan, butuh akuntansi untuk apa? Yang bisa komen? Pernah nggak berpikir teman-teman kerja di matahari? Pernah berpikir begitu? Kalau saya mau nggak kerja di matahari, mana panas. Saya mau panas. Kerja di bawah matahari, tiba-tiba sebelum kita saat ini terjadi, bulan yang lalu kita baru nyicil motor, gitu ya. Tiba-tiba dalam berita bahwa matahari menutup sekian gerainya, kan begitu tuh. Kira-kira apa yang harus kita lakukan dengan kondisi ini? Perusahaan matahari ini tutup, lalu saya baru nyicil motor begitu. Tiba-tiba matahari harus tutup, harus gimana? Apa yang kita lakukan kemarin sebetulnya terhadap perusahaan kita sebagai pegawai? Kira-kira apa? Nah, kebanyakan di kita sebagai pegawai itu nggak ngeh terhadap perusahaannya. Maksudnya kita hanya berangkat pagi jam 8, pulang jam 4 selesai. Kita nggak pernah mikirin perusahaan. Perusahaan ini lagi maju, perusahaan ini lagi mundur, perusahaan ini lagi diam. Kita nggak pernah. Itulah rata-rata mental pegawai itu. Padahal kalau kita jadi pegawai kan mikirin perusahaan, lihat berita, ya lihat berita. Jangan sampai perusahaan udah dalam tanda kutip mau bangkrut, kita masih senang-senang. Ya, kita lihat berita ternyata matahari. Berarti kalau saya jadi karyawan matahari, saya harus siap-siap. Itu dari isu. Nah, perusahaan sebesar itu kan ada laporan keuangan. Ya, kita cek laporan keuangan. Cek laporan keuangannya, kan bisa di-download. Ya, ternyata di beberapa tahun kemarin itu merugi. Berarti kita harus siap-siap dengan kondisi itu. Kalau kerja sekarang di perusahaan Transmart, lihat laporan keuangan untuk perusahaan yang terbuka. Kalau perusahaan yang tertutup, perusahaan-perusahaan kecil yang tertutup, kalau terbuka tertutup, kalau terbuka itu dia terdapat di EDX. Ya. Kalau tertutup tidak tertutup. Nah, kalau perusahaan tertutup, misalkan Anda kerja di Paman atau di Om, kan itu perusahaan tertutup, perusahaan kecil. Tanya ke Om itu, Om, kira-kira perusahaan itu nanti aman atau tidak? Nah, kalau bukan di saudara, gimana caranya? Kita ngobrol dengan orang tua. Kira-kira perusahaan kita ini lagi seperti apa? Biar kita bisa menyikapi. Karena apa tadi? Laporan keuangan fungsinya apa tadi? Membuat keputusan. Jadi kalau kita lihat laporan keuangan matahari ini lagi rugi, berarti kalau kita sebagai karyawan harus ngapain lagi? Berarti akuntansi gitu. Nah, kalau kita sebagai penduduk, sebagai warga negara Indonesia yang baik, butuh nggak laporan akuntansi dari negara? Butuh buat apa?
Atau pernah lihat nggak ada di mana laporan keuangan negara ada di mana? Ada di mana? Nggak tahu ya. Nah, pernah nggak kita melihat seperti negara-negara yang bangkrut? Ada negara yang bangkrut, pernah dengar? Siapa contohnya? Apa contohnya? Di Zimbabwe ya. Nah, di Zimbabwe. Di sana itu kalau mau beli motor harus bawa uang semobil. Karena uangnya tidak berharga. Karena kondisi perusahaannya lagi biasa, kondisi negaranya begitu. Nah, maksud saya, kita sesekali connect ke BI, ya, yang punya laporan keuangan. Negara kita tuh seperti apa? Biasanya nih besok nih 2024 mau pilkada baru tuh ramai-ramai. Oh, ternyata Indonesia keliling utang. Nah, baru tuh urusan sama politik, baru nggak kita, ya kan? Nggak ada politik, kita boro-boro ngomongin itu, ya. Ya udahlah, jalan aja ke mau ya. Padahal kita sebagai warga negara kan tidak pernah berpikir juga kalau kita jadi warga negara tiba-tiba negara kita bangkrut. Waduh, itu stres, boro-boro mikirin sekolah kalau bangkrut ya. Jadi banyak hal. Nah, jadi maksud saya akuntansi itu untuk semua. Akuntansi itu untuk semua. Jadi semua membutuhkan akuntansi. Ya, jadi sekarang sudah mulai ada pengetahuan ya, bahwa kalau kita jadi pegawai, kalau kita jadi apapun itu. Ya, ada yang mau ditanya? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas. Ntar giliran pas ujian, aduh, yang ini mah belum diterangin kali ya, kemarin kenapa nggak nanya? Gitu ya. Harus pastikan kita nanya ya, sehingga nanti kita nilai ujiannya bisa langsung ya, jadi maksimum. Kan harapannya kita sebagai mahasiswa kan kita lulus dengan IPK terbaik ya. Tapi jangan lupa sekarang itu banyak orang yang pintar tapi nggak berakhlak ya. Jadi jangan lupa kita walaupun kuliah kita hanya kurang lebih 2,5 jam, kita pastikan. Tadi kenapa saya bilang kalau kuliah jangan bawa gadget, lalu harus jangan pakai kaos kosong. Teman-teman calon manajer gitu ya. Kalau calon manajer kan harus rapi, kalau bisa mewangi gitu ya. Kalau muka kan memang sudah sebegini ya biar gitu. Udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu ya. Tapi kalau untuk pakaian rapi dan sebagainya ya, agar nanti kita sebagai sarjana itu kelihatan sarjana itu ya, ternyata penampilan gitu ya. Jadi pastikan selain dari teori kita sampai bisa mengambil keputusan seperti itu, begitu, pastikan kita juga memiliki kemampuan kompetitif yang lainnya tadi. Etika itu jangan mentang-mentang kita nanti jadi sarjana jalannya dia agak tegak dikit gitu. Kalau kemarin agak nontonnya biasa aja. Oh, saya sarjana sekarang. Karena semakin tinggi kita memiliki kemampuan, semakin pintar. Kan katanya ada ilmu padi ya. Jadi teman-teman sedikit tahu aja ilmu padi. Makin berisi makin tapi bukan bongkok maksudnya ya. Makin kita menghargai orang. Jadi saya pastikan teman-teman para sekarang SMA sekarang sudah mulai ada di pertengahan. Kita makin memahami diri kita bahwa kita itu semakin tinggi, kita itu semakin enggak punya ilmu ternyata. Harus begitu ya. Jangan semakin tinggi kuliah gitu seolah banyak ilmu. Makin kita cari ilmu makin ternyata makin kurang guys. Itu ilmu ya. Jadi saya yakin teman-teman yang ada di SD Watara ini memiliki keilmuan seperti itu. Sehingga Anda nanti berkompetisi dimanapun, Anda akan bisa ya. Anda akan menjadi teladan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ada beberapa prinsip akuntansi.
Ya. Yang pertama ada namanya prinsip entitas ekonomi. Ya. Prinsip entitas ekonomi adalah prinsip mengakui konsep kesatuan usaha merupakan beda antara sebuah perusahaan dengan ya konsepnya terpisah antara usaha dengan diri sendiri. Misalkan, nah pendiri Facebook nih, siapa namanya? Siapa? Mark gitu ya, Mark Zuckerberg katanya gitu ya. Kekayaannya berapa? Ada yang tahu? Kaya banget. Kekayaannya itu melebihi APBN-nya Indonesia. Ya, lebih dari 2000 triliun. Gede banget. 2000 triliun. Bisa dibayangkan 2000 triliun seperti apa? Enggak ya. Itu 2000 triliun kalau dibeliin kerupuk Jawa tutup kalau dibeliin kerupuk ya. Nah, tapi kita harus tahu dulu nih, itu harta itu milik Sima atau milik PT Facebook kurang lebih. Dalam akuntansi berbeda ya, antara milik pribadi dengan milik usaha. Nah kalau di kita, misalkan ada orang tuanya yang jualan, orang tuanya jualan di rumah. Lalu ketika ditanya, Pak berapa keuntungannya? Kira-kira jawabnya apa orang tua? Ada nggak orang tuanya yang jualan di rumah? Ada? Ada nggak? Oh ini jualannya bukan di rumah semua kayaknya. Ini punya mall semua kayaknya. Kalau orang tua kita yang jualan di rumah, ketika ditanya, Pak emang untung kita berapa? Pak emang harta bapak berapa? Boleh deh, sulit pasti dijawab. Karena mereka tidak menerapkan prinsip entitas itu. Mereka tidak menerapkan. Ya, mereka paling menjawab, Pak berapa keuntungannya? Nah itu, kamu bisa kuliah itu keuntungannya begitu. Karena memang nggak ada prinsip itu. Kalau dia punya prinsip itu, ya bapak sebulan ini keuntungannya kurang lebih 3 juta. Buat kamu sudah dipakai itu 1 juta per bulan. Karena dia merasa terpisah. Ya, yang mana harta dia, yang mana harta perusahaan. Kalau di rumah kan enggak. Ketika mau makan, di dapur nggak ada apa-apa gitu ya. Di warung ada telur, kira-kira beli telur apa ngambil telur? Pasti ngambil. Kalau dia pakai ilmu akuntansi dia nggak bakal ngambil telur. Tapi dia beli telur, lalu ngambil lalu dimasak. Nah itu kalau yang pakai prinsip ini ya. Oke, lalu yang kedua ada prinsip periode akuntansi. Akuntansi itu ada periodenya dari 1 Januari ke 31 Desember tiap tahun. Pasti. Ya, tidak ada periodenya. Ini jelas ukurannya. Mungkin ada juga yang by triwulan, 1 bulan, per 6 bulan ada. Tapi bicara periode utamanya adalah tetap 1 Januari sampai 31 ya. Lalu prinsip satuan moneter. Bahwa akuntansi itu dihitung dengan satuan moneter yang bisa dirupiahkan. Apapun yang bisa dirupiahkan masuk ke dalam akuntansi. Nanti teman-teman akan ketemu namanya royalti. Royalti jual belinya apa kan nggak ada ya? Bentuknya apa kan nggak ada? Begini Ahmad Dhani men-step on-say tidak boleh menyanyikan lagu Dewa Punya katanya. Karena memang ada royalti. Nanti kalau teman-teman punya keahlian apa diroyaltikan, teman-teman dapat uang. Ya, itu di satuan moneter namanya.
Lalu prinsip biaya historis. Kenapa biaya historis? Karena di laporan keuangan itu menceritakan masa lalu. Ya, kita bikin laporan dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kita bukukan di laporan itu. Jadi kan cerita masa lalu. Ya, betul, itu menceritakan masa lalu. Bahkan mau sekian puluh tahun juga bisa cerita tentang itu. Kalau teman-teman masuk ke IDX dari tahun dia lahir sampai tahun terkini, prinsipnya adalah historis. Ya. Lalu berkesinambungan. Akuntansi ini menjelaskan tentang keuangan yang berkesinambungan. Karena tidak ada sebuah perusahaan yang bermimpi terhadap perusahaannya mau berhenti di tahun kesekian. Sehingga laporan keuangan ini menganggap bahwa perusahaan ini akan terus sampai kiamat kurang lebih begitu. Ya, sehingga periodenya terus. Ya. Walaupun beberapa peraturan nanti ada beberapa perubahan. Ya, biasa akuntansi itu ini. Lalu ada juga prinsip pengungkapan bahwa akuntansi ini harus penuh diungkapkan. Ya, harus penuh. Kan itu ya, dari debit, kredit disesuaikan sampai ke laporan. Buktinya jelas. Buktinya jelas. Ya. Lalu prinsip mempertemukan. Dia mempertemukan antara pendapatan dan biaya. Maka di ujung kita akan tahu, oh ternyata ada laba. Karena mempertemukan antara pendapatan dan biaya. Laporan keuangan nanti di ujung ada laporan laba rugi. Ya. Lalu konsisten. Nah, akuntansi harus konsisten. Ketika tahun pertama pakai metode penyusunan garis lulusan ngomong belajar, tahun kedua harus begitu. Jangan ganti. Tahun pertama garis lulus, tahun kedua harus menurun, tahun ubah lagi dan seterusnya. Harus konsisten. Kalau pertama pakai pivot, terus pivot. Kalau pakai pivot, terus pivot. Nanti kita akan pelajari. Lalu ada prinsip materialitas. Jadi bahwa akuntansi ini mengukur pencatatan akuntansi secara material atau yang ya, semua diukur agar seluruh laporan keuangan itu ada. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Karena ini masih awal ya, mungkin teman-teman masih kalau naik pesawat masih jet lag kali ya. Karena ini masih awal. Tapi kalau sudah kalau teman-teman yang dulunya akuntansi mah, ya tadi tinggal orang aja. Karena sampai di ujung kita sudah buat laporan. Jadi lebih mudah, lebih memahami. Ya, di sini tinggal memantapkan saja. Jadi nanti harapannya di ujung kita akan membuat laporan keuangan, nanti kita akan membuatkan dalam Excel. Nanti kita ada praktik ya, kita ada praktik, kita membuat laporan keuangan itu sehingga masuk debit, keluar kredit, ujungnya sudah jadi laporan. Pada akhirnya nanti kalau kita kerja di satu instansi atau di tempat yang lain, kita akan ternyata dia begitu membuat portofolio kita sebutin mampu membuat laporan keuangan sederhana. Kalau kita nggak mampu, jadi kita akan menjadi orang yang bisa berkompetisi di luar sana dengan teman-teman dari kampus lain, teman-teman dari praktis lain seperti ini, sehingga kuliah kita tuh ada ya. Jadi di akhir di ujung nanti kalau kita sudah sarjana ketika apa sih untuk hari ini, mohon maaf kalau ada kekurangan, sekali lagi tetap semangat ya, tetap semangat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.